terlalu banyak kegiatan di ekstrakurikuler. Kadang-kadang memang anak-anak tanpa pikir panjang, dia menjadi anggota ekstrakurikuler itu di beberapa eskul, bahkan mungkin lebih dari 3 atau 4 atau 5, sehingga justru yang wajibnya kegiatan intrakurikuler itu terbengkalai, ekstrakurikulernya itu aktif sekali gitu ya. Nah ini yang memang perlu hari ini kita ada kesamaan pola berpikir, ada kesamaan tindakan, bagaimana nanti kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler ini sinergis. Jadi saling mendukung, yang tujuan utamanya bagaimana anak lulus dari SMA 15 dengan nilai yang memuaskan, gitu ya, baik itu nilai teori maupun nilai prakteknya. Sehingga nanti nilai ekstrakurikuler itu adalah nilai pendukung, gitu ya, supaya anak itu penilaiannya itu sempurna baik. Bapak dan Ibu, tahun 2020 merupakan tahun ujian sebetulnya bagi sekolah-sekolah. Karena terus terang saja kebiasaan-kebiasaan yang lama itu tidak bisa dilaksanakan di tahun sekarang itu. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu, kakak-kakak pembina maupun pelatih, kok tahun kemarin begini, tahun sekarang begini kok, begitu ya. Bahkan mungkin kondisi tahun sekarang itu menurut persepsi Bapak dan Ibu banyak sekali kekurangannya. Jadi banyak alasan kenapa kebijakan-kebijakan tahun sekarang itu sangat sangat berbeda dengan tahun kemarin. Jadi yang pertama adalah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa untuk pendanaan SPP itu dihilangkan, gitu ya. Pendanaan SPP dihilangkan di semua sekolah baik SMA, SMK maupun SLB. Lalu yang kedua, mewabahnya COVID-19. Ini juga memberikan kebijakan-kebijakan yang extraordinary sehingga bagaimana sekolah memberikan layanan kegiatan pembelajaran yang dulu bisa kita melaksanakan luring atau tatap muka langsung, sekarang justru kegiatan tatap muka langsung itu adalah kegiatan yang terlarang, gitu ya, yang tidak mungkin dilakukan. Jangankan untuk eskul, untuk kegiatan pembelajaran di kelas saja sekarang itu terlarang dilaksanakan di sekolah, gitu ya. Jadi apabila ada kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah, maka sekolah akan kena sanksi, baik itu dari Dinas Provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional. Bahkan mungkin kepala sekolahnya bisa diberhentikan ketika proses pembelajaran itu dilaksanakan di dalam kelas, gitu ya. Maka sebagai alternatif proses pembelajaran dilaksanakan secara virtual atau daring, kan gitu, menggunakan sistem pendidikan jarak jauh. Nah, termasuk mungkin ekstrakurikuler. Sekarang itu banyak ekskul-ekskul yang secara faktual dilaksanakan secara praktek. Ya, contohlah angklung, gitu ya. Memang angklung bisa juga dilaksanakan secara daring menggunakan metode digital, angklungnya angklung digital bisa sebetulnya, gitu ya. Atau misalnya paduan suara, itu sebenarnya bisa dilakukan secara daring, gitu ya. Tapi untuk hal yang lain-lain, contohlah yang ekstrakurikulernya olahraga, itu agak agak kesulitan. Ketika prinsip di olahraga itu kan drill dan pengulangan, gitu ya. Nah, latihan-latihan eskul di praktek olahraga sebenarnya agak berat ketika nanti sistemnya sistem daring, gitu ya. Ya, jadi beberapa hal itu memang sangat mengganggu dan mendorong untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang baru. Salah satu contoh, dengan kebijakan bahwa semua sekolah harus dibebaskan dari SFPP, ini semua sekolah di Jawa Barat, itu terutama untuk kegiatan-kegiatan ekskulnya otomatis vakum. Karena memang ketika SPP itu dihilangkan, lalu diganti dengan BOPD, ya, sekolah-sekolah kehilangan sumber keuangan, gitu, sumber keuangan. Jangankan untuk kegiatan-kegiatan ekskul, gitu ya, untuk apa ya, membiayai kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari itu sangat berat, gitu ya.
Nah, memang ada dari pemerintah diganti dengan BOPD. Jadi SPP dihilangkan, datanglah bantuan dari pemerintah berbentuk BOPD, tapi itu lebih berbentuk kepada pembayaran guru-guru yang lulus apa kemarin itu Pak? Perval, gitu ya. Lalu untuk perbaikan-perbaikan sarana sekolah maupun eh, kegiatan-kegiatan untuk pendukung proses pembelajaran. Jadi seperti pembelian kuota, pembelian sewa internet atau dan yang lain-lain lah. Dan praktis untuk kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler itu mulai dari bulan Juli anggaran kegiatannya itu nol, Pak. Kenapa? Tahun kemarin pembiayaan ekstrakurikuler itu mengandalkan dari keuangan komite. Keuangan komite dari mana? Dari SPP. Nah, sekarang SPP dihilangkan, gitu ya. Otomatis pembiayaan-pembiayaan untuk kegiatan operasional seperti ekstrakurikuler itu nol, gitu, nggak ada. Ini yang sangat berat, gitu ya. Makanya saya selaku kepala sekolah SMA 15 memang mengambil langkah yang ekstra, gitu ya, langkah yang memang kalau tahun kemarin tidak mungkin, gitu ya. Jadi inilah yang memang perlu disadari, perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu, terutama para pelatih, gitu ya. Sehingga sekarang kita akan menyamakan persepsi, sehingga pertemuan hari ini kita isi dengan diskusi, dengan tanya jawab dan lain-lain, sehingga nanti kita paham harus bagaimana kita melangkah. Nah, seperti program yang memang sudah alurnya sudah tercatat di dalam program. Nah, kalau saya sih mungkin berbeda dengan kepala-kepala sekolah yang dulu, gitu ya. Jadi khusus untuk para pembina dan pelatih ini yang perlu disimak. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu, bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu ada 3 gitu ya. Ini yang perlu dipahami. Nanti Bapak dan Ibu, para pelatih terutama lihat di kelompok mana gitu ya, eskul yang Bapak dan Ibu bina dan Bapak dan Ibu latih. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu, ada eskul wajib. Gitu ya. Eskul wajib itu adalah eskul yang memang diperintahkan atau dituangkan di dalam kebijakan kurikulum. Gitu ya, di dalam kebijakan kurikulum. Bahwa materi itu wajib diberikan kepada semua siswa. Itu sesuai dengan Permen nomor 19 tahun 2013. Asalnya dari Permen 19 tahun 2007 diperkuat 2013. Menyatakan bahwa salah satu eskul yang wajib diberikan di sekolah itu adalah kepramukaan. Nah, jadi pramuka itu adalah salah satu eskul yang wajib. Jadi saya harap ini ada hadir yang pembina pramuka Pak? Ada. Nah, ya. Ini tolong diperhatikan oleh pembina pramuka. Jadi, pembinaan kepramukaan itu wajib diberikan di setiap sekolah seluruh Indonesia gitu ya. Tanpa kecuali baik SMA, SMK, SLB bahkan gitu ya. Nah, sehingga karena ini sifatnya wajib, maka pembiayaannya pun dibiayai oleh BOS begitu ya. Nah, siapa pesertanya? Seluruh siswa. Kalau di SMA 15 berarti siswa SMA kelas 10, 11, 12 yang jumlahnya 1.117. Itu adalah semua anggota pramuka yang memang perlu dibina, perlu dilatih oleh pembina pramuka, gitu ya. Nah, itu nanti proses pelatihan, proses pembelajarannya tergantung situasi kondisi, tapi biasanya ada yang menggunakan sistem blok, sistem ya berbagai macam-macam lah. Nah, ini untuk pramuka. Jadi Bapak untuk pembina pramuka dari sekarang siapkan programnya, siapkan jadwal latihannya, baik itu bisa berbentuk digital maupun berbentuk luring, gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang misalnya dengan COVID pandemi ini dilarang tatap muka, artinya program-program pembelajaran luring itu harus dilaksanakan, gitu ya. Itu adalah yang wajib, gitu. Ada pertanyaan, Pak, kalau Paskibra, kalau PMR, kalau Pecinta Alam, itu masuknya di mana? Gitu ya. Nah, kalau eskul-eskul itu nanti ada di domain yang kedua. Jadi eskul pilihan. Gitu ya. Jadi ada eskul wajib, eskul pilihan.
Nah, eskul pilihan ini biasanya itu dibiayainya dari komite. Nah, yang jadi masalah sekarang itu uang komite itu tidak ada, gitu ya. Nah, ini yang memang perlu Bapak dan Ibu pelatih pembina paham. Jadi, atuh Pak kalau nggak ada biaya mah meureunnan atuh saya bubarkan, kan bahasa yang entengnya kan begitu. Dibubarkan saja, karena untuk apa kegiatan tanpa biaya. Inilah yang memang perlu nanti kita diskusikan sekarang, gitu ya. Itu adalah eskul wajib. Nah, kalau eskul wajib ini nanti memang ada aturan-aturannya, gitu ya. Jadi jangan ada bahasa, Pak kalau nggak ada biaya malah percuma ada eskul juga, karena nanti juga nggak akan berjalan. Biasanya kan alasan yang biasa itu karena nggak ada dana anggaran, maka eskul itu bubar, nggak ada kegiatan. Nah, yang ketiga ada eskul pendukung mata pelajaran. Itu eskul pendukung mata pelajaran. Nah, itu dinamakan kelompok pencinta mata pelajaran. Jadi Bapak sudah ngobrol juga dengan Pak Dea bahwa nanti memang setiap mata pelajaran harus ada eskulnya, gitu ya. Tapi eskul yang terkait dengan mata pelajaran. Contoh, kelompok pencinta mata pelajaran matematika, kelompok pencinta mata pelajaran bahasa Inggris, kelompok pencinta mata pelajaran geografi. Itu adalah pembinanya adalah guru pengajar, baik kelas 10, 11, 12. Pelatihnya juga guru pengajar, gitu ya. Nah, itu jadi ada tiga jenis. Satu, eskul wajib, dua, eskul pilihan, tiga, KPMP. Maka saya menekankan, kebijakan di SMA 15, seluruh siswa hanya boleh mengambil eskul tiga jenis. Satu, jenis eskul pilihan, satu eskul wajib, artinya harus jadi anggota pramuka. Yang kedua, eskul pilihan, pilih. Kalau nggak salah ada 30 berapa eskul pilihan tuh. Ya ada yang di sepak bola, ada yang di seni, ada yang di agama, macam-macam lah. Ada yang di lingkungan, kalau lingkungan kan biasanya pencinta alam itu di lingkungan. Tapi kalau olahraga kan ada basket, sepak bola, futsal dan lain-lain. Kalau di seni kan ada angklung, paduan suara dan lain-lain. Itu kan masuknya di eskul wajib gitu ya. Nah, kalau KPMP ya itu tadi kelompok pencinta mata pelajaran bahasa Inggris, kelompok pencinta mata pelajaran matematika. Nah, terkait dengan tadi kebijakan Permen nomor 19 tahun 2013 maupun 2009 bahwa ada yang namanya eskul wajib dan dibayar oleh pemerintah. Di sana tersirat di dalam BOS bantuan operasional gitu sekolah yang turun dari pusat bahwa anggaran BOS itu juga bisa digunakan untuk pembiayaan olahraga prestasi gitu ya. Olahraga prestasi yang mana? Ini yang perlu Bapak dan Ibu pelatih maupun pembina paham. Nah, olahraga prestasi yang dicanangkan pembiayanya dari BOS jadi ada gitu ya. Itu adalah ekstrakurikuler yang terkait pertandingannya itu dilaksanakan dan khusus gitu ya oleh pemerintah. Contoh di bidang keilmuan itu ada yang namanya Olimpiade Sains Nasional (OSN) gitu ya. Lalu ada juga kegiatan-kegiatan olahraga ini yang dibiayai oleh pemerintah gitu ya dalam kegiatannya yang masuk di dalam pertandingan O2SN. Contoh atletik, bulu tangkis, pencaksilat, karate, renang, apalagi ya Pak? Kalau nggak salah hanya itu. Jadi itu adalah olahraga eskul yang kegiatannya nanti dibiayai oleh pemerintah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Pak Dea, jadi kalau di SMA 15 ada eskul karate, eskul renang, eskul pencaksilat, atletik, terus ya itu ya. Nah, itu berarti pembiayaannya dibiayai oleh BOS. Jadi para pembina itu nanti baik untuk pembinanya maupun untuk pelatihnya ditanggung oleh sekolah gitu ya.
Jadi berarti yang ditanggung oleh sekolah itu satu pembina pramuka dengan pelatihnya. Lalu yang kedua eskul-eskul yang tadi saya sebutkan, ada pencaksilat, ada karate, ada atletik, ada renang, gitu ya. Nah itu yang anggarannya ada di BOS. Nah biasanya ini yang menjadi apa sisirikan, Pak. Saya juga kan sepak bola olahraga prestasi gitu. Pak, saya taekwondo olahraga prestasi. Atau misalnya tadi Bapak tadi, Pak, angklung juga kan, angklung ini adalah ikon SMA 15. Kok kenapa nggak dibiayai gitu ya. Nah memang tahun kemarin, baik pelatih maupun pembina itu mendapat tiap bulan kalau nggak salah. Yang mulai sekarang, tahun bulan Juli itu berhenti. Bahkan saya oleh Pak Dia ditanya, Pak, saya ditanyai oleh beberapa pelatih, hari uang kompensasi saya melatih dibayar enggak kan gitu ya. Ini juga sudah tersampaikan. Namun saya bercerita seperti itu, makanya sekarang dipahami. Nah, yang jadi masalah nanti mungkin begini. Pak, kalau sekarang mah angklung enggak, saya teh Pak nyempatkan ngelatih adik-adik ada di SMA 15 enggak dibayar. Kok di sekolah lain dibayar gitu. Jangan melihat seperti sana gitu ya. Karena semua sekolah pasti bebannya sama, hanya mungkin itu yang perlu kita cari gitu ya solusinya. Nah, untuk 15 itu. Jadi pramuka itu dibayarnya dari BOS ada, yang tadi juga yang O2SN itu juga di, atau di seni FLS 2N, Pak. Itu yang dibiayai oleh sekolah. Kalau nggak salah ada seni tari ya paduan suara, kalau nggak salah pos vokal solo. Ini yang perlu dicek lagi gitu ya. Ya, artinya gini, biaya pemerintah itu apabila ada pertandingan gitu ya, maka biaya pendaftarannya, biaya akomodasinya, biaya makan minum selama pertandingan itu ditanggung oleh sekolah gitu karena memang pembiayanya ada di BOS gitu ya. Nah, yang jadi masalah tadi selain bidang-bidang itu dan KPMP memang ini ditanggung secara mandiri. Nah, sekarang kan sudah mulai terbuka. Pak, bagaimana kalau misalnya angklung gitu ya. Kan angklung itu melibatkan orang banyak. Ngalatih hiji wae hese, Pak. Akhirnya ngalatih leuwih ti 30 teu dibayar gitu ya. Pak siapa? Gitu. Kan ya, gitu ya. Teu dibayar tuh kumaha daripada gitu mendingan yang mundur we gitu. Nah, jangan seperti itu. Justru nanti kita berembuk bagaimana solusinya agar eskul angklung ini bisa berjalan malah bisa berprestasi. Pihak sekolah nanti memfasilitasi Pak An. Jadi gini, untuk eskul angklung itu punya kewenangan memungut uang pendaftaran, memungut uang iuran bulanan. Dari sanalah sebetulnya gitu ya, para pelatih itu bisa terpenuhi, Pak, gitu ya. Nanti sekolah akan memfasilitasi. Jadi nanti Pak An berembuk dengan pembina eskul, undang orang tua, gitu Pak. Jadi nanti berapa sih untuk nominal anggota angklung harus membayar per bulan atau per tahun begitu ya. Itu silahkan kelola oleh sendiri, mandiri. Karena pada prinsipnya yang namanya eskul ini adalah untuk menampung anak-anak yang punya minat dan bakat. Jadi bukan hanya asal masuk, Pak. Ya gitu ya. Jadi maka di sini perlulah pada saat MOS itu ada demo eskul. Nah, fungsinya demo eskul itu bagaimana? Kita menarik minat bakat siswa, bahkan nanti sampai kepada orang tua mendukung untuk keberlangsungan eskul ini dan dia mampu mengeluarkan pendanaan itu. Meskipun nanti di dalam segi hal-hal tertentu, misalnya Pak, nanti misalnya Pak, angklung SMA 15 diminta oleh Pak Gubernur Jawa Barat untuk tampil di Gedung Sate, itu lain lagi Pak. Nanti mungkin kami juga menyiapkan konsumsinya, akomodasinya, kalau hal-hal itu memang kegiatan-kegiatan untuk hal-hal yang resmi. Contoh misalnya angklung SMA 15 diundang oleh
presiden untuk tampil di Istana Kepresidenan. Masa kita menyerahkan juga hanya ke pelatih dan pembina, tapi betul-betul kalau hal itu memang untuk kegiatan-kegiatan resmi, sekolah juga mendukung. Termasuk ekskul yang lain. Nah, jadi sekarang contoh misalnya taekwondo, gitu ya. Jadi berbeda dengan dulu, sekarang itu taekwondo itu bagaimana ekskul taekwondo bisa menarik minat dan bakat siswa SMA 15 sehingga dia mau latihan, mau bayar, mau lain-lain begitu. Nah, ini konsep ini mungkin yang sekarang kita laksanakan, karena kalau konsep ini mengacu kepada yang tahun kemarin, itu akan sulit ketika para pembina semua gitu termasuk pelatih dibayar oleh sekolah. Nah, hambatannya memang di sana. Memang kemarin kita sudah melakukan juga rapat dengan orang tua yang ada berbentuk dana sumbangan pendidikan untuk DSP. Tapi dengan kondisi COVID-19 ini, terus terang saja orang tua memang 90% belum memberikan kontribusi yang baik untuk ke sekolah gitu ya. Jadi terus terang saja untuk sumbangan dari orang tua itu belum bisa diandalkan sehingga kami 3 bulan ini mungkin juga belum mampu memberikan eh, apa ya salary atau pembayaran kepada para pelatih dan pembina eskul karena memang satu tidak punya anggaran, kalaupun punya anggaran juga memang belum masuk dari orang tua dan memang untuk yang sekarang berbentuk sumbangan-sumbangan itu juga agak sulit kalau untuk apa ya dialokasikan untuk kegiatan eskul ini. Ini yang memang yang perlu kita pikirkan, kita pemahamkan. Jadi sekarang itu sebenarnya ada 2 permasalahan. Satu, saya melihat bahwa potensi, motivasi para pelatih maupun pembina, semangat untuk eskul ini terus dilanjutkan bahkan untuk berprestasi. Tapi di salah satu pihak, sekolah juga sekarang belum mampu membiayai kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang tadi eskul pilihan dan eskul KPMP. Nah, memang tadi solusinya sudah disebutkan bahwa sekolah nanti akan memfasilitasi. Contohlah, Pak PAN punya 30 anggota angklung, itu nanti kita bisa mengumpulkan orang tua, kita sampaikan program PAN bagaimana, gitu ya. Program latihannya, program persahabatannya, kalau gitu kan program bukan persahabatan, tampil seperti biasa, tapi nanti juga tampil manggungnya di mana. Sehingga nanti betul-betul bahwa angklung ini dari mulai tahap perencanaan, tahap pengelolaan, pelaksanaan latihan maupun nanti tampil di acara-acara resminya itu terjadwal dengan baik, gitu ya. Sehingga ini memungkinkan Bapak dan Ibu pelatih bagi eskul-eskul pilihan yang memang pada pengelolaannya kurang baik atau kurang sehat, gitu ya. Ini akan menyebabkan bahwa eskul itu kurang diminati, gitu ya. Jadi saya berharap bagi Bapak dan Ibu pelatih maupun pembina eskul lebih gencar lagi untuk apa ya, memberikan informasi kepada seluruh siswa bahwa ini loh eskul pilihan Anda ini dan menjamin masa depan Anda seperti ini, gitu ya. Nah, ini yang perlu sekarang kita komitmen kebersamaan dan kita memang sekarang nanti akan diskusi bagaimana cara pemecahan masalahnya karena nanti setiap eskul masalah-masalah dan hambatan-hambatannya ada yang sama, ada yang berbeda, gitu ya. Secara prinsip saya berharap bahwa dengan kondisi pandemi seperti ini jangan melunturkan para pelatih dan pembina hilang semangat untuk membina eskul, tapi bagaimana kita mencari solusi dengan nuansa baru sehingga eskul nanti ini bisa diminati betul-betul anak-anak yang masuk di eskul Bapak dan Ibu itu adalah anak-anak yang punya potensi, anak-anak yang punya bakat, anak-anak yang punya kreativitas tinggi sehingga eskul ini bisa sehat. Namun terus terang saja sejak saya masuk tanggal 13 bulan Juli itu belum ada satu eskul pun yang mengajukan proposal atau program kerja gitu ya. Program kerja belum ada gitu ya. Nah, ini yang makanya saya ke Pak Dea selaku pembina eskul, Pak Dea di SMA 15 ada eskul enggak? Ada Pak, banyak.
Mana buktinya? Kenapa? Buktinya ada eskul itu satu, ada program kerja yang masuk ke sekolah. Program kerja yang masuk ke sekolah yang sah itu adalah nanti Pak ya adalah program kerja yang ditandatangani kepala sekolah. Nanti sebetulnya seperti Pak nanti Pak Angklung ini mungkin nanti di dalam program itu ada program yang memang untuk penguatan anak sendiri, ada juga program angklung untuk bagaimana membumikan SMA 15. Contoh misalnya pada kegiatan Hari Kartini, saya rencana Pak mau tampil di depan gedung sate. Tentunya inilah program yang perlu didorong gitu ya, perlu didorong, didukung oleh sekolah gitu ya. Jadi jangan sampai nanti hanya latihan, 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 tapi momen-momen intinya juga nggak kelihatan. Termasuk eskul yang lain gitu ya, eskul yang lain misalnya eskul seni tari, eskul paduan suara ini belum kelihatan. Belum kelihatannya itu mungkin kegiatan udah dilaksanakan Pak, tapi programnya kepada sekolah belum masuk gitu ya. Nah ini yang perlu segera para pelatih dan para pembina segera memasukkan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini, meskipun nanti pelaksanaannya bisa melalui daring, bisa melalui tatap muka nanti. Apalagi sekarang mendapat informasi bahwa ya mudah-mudahan lah bulan Januari ini kita sudah mulai tatap muka. Jadi sehingga para pelatih eskul tidak kebingungan lagi. Jadi kalau nanti misalnya eskul basket sudah bisa tampil di lapangan, tentunya harus mengindahkan juga protokol COVID-19 ini. Itu aja mungkin sementara Pak, ini akan lebih dikembangkan. Sekarang itu dalam media pertemuan ini justru kita ingin mencari pemecahan masalah dan solusi sehingga Bapak dan Ibu pembina maupun pelatih tidak gamang bagaimana mencari daya dukung gitu ya. Mana nanti yang akan dibiayai oleh sekolah. Contoh Pak, angklung juga jangan hariwang, sekolah juga kan tidak lepas nol gitu ya. Nanti mungkin ada beberapa program Pak ini yang memang ini atas nama sekolah. Itu yang nanti perlu di sharing biayanya dari sekolah, dari mana kita akan bantu. Itu aja sementara Pak, terutama untuk eskul-eskul yang lain juga. Saya mohon yang dicontohkan tadi hanya angklung gitu ya. Tapi saya berbicara sebenarnya untuk eskul-eskul yang lain juga sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Endang Segara MPD selaku Kepala SMA Negeri 15 Bandung yang telah memberikan arahan dan informasi terkait ekstrakurikuler kita. Mohon izin Bapak Kepala melaporkan untuk peserta yang sudah hadir di Zoom ini ada 13 ekskul, Pak. Yang pertama ekskul angklung diwakili oleh Kang Aan, lalu Gepala diwakili oleh Tarigan, lalu PMR tadi diwakili oleh Kang Yarzuk dan Bapak. Marbles, ada Marbles Pak, nama Marbles ini supaya ini singkatan apa Marbles itu? Silakan Bu. Mading Remaja 15. Oh, Mading Pak. Ya. Mading ya, terima kasih Bu. Ya. Mading ada Bu Supeni, ada Japanese Club, ini Ibu Irvia ya, Ibu Irvia. Lalu ada Science Club, KPMP mata pelajaran di bidang sains ada Ibu Fali. Lalu ada IT Club, itu Kang Mirza. Lalu ada Pramuka wajib ataupun ekskul ada Kang Iwan. Lalu ada Social Club ataupun komunitas sosial ada Pak Mujib. Lalu ada ekstrakurikuler voli, Ibu Destra, ada Ibu Destra, samping Pak Iwan ya. Di atas lalu ada Fokrisen, ini Ibu Desti ya. Lalu ada Pekarisma, itu sementara ini untuk Ibu Fitri. Dan ada futsal, itu oleh Kang Wido. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita akan membuka sesi tanya-jawab dari Bapak Ibu sekalian. Bagi ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kita cari solusinya bersama. Enggak, tinggal dinyalakan tombol mute ataupun videonya, kita akan cari bersama. Enggak. Atau mungkin yang pertama, silakan dari
Kang Aan dulu mungkin yang tadi banyak disebut oleh Bapak. Oh, iya. Oke. Mangga. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, sekedar ya curhat saja ya barangkali atau sekedar laporan yang sudah kami lakukan, sudah saya lakukan dengan anak-anak SMA 15 terutama Alaska. Itu saya itu mungkin dari 2008 atau 2009 ya mulai ada angklung itu. Selama ini memang kalau saya sih justru sekarang itu baru pertama dari awal saya ngelatih angklung di SMA 15 itu baru pertama kali ini ada pertemuan dengan kepala sekolah gitu ya. Selama ini memang belum pernah ada gitu. Akhirnya memang berjalan dengan sendirinya gitu. Berjalan dengan sendirinya itu karena kebetulan memang anggota angklung itu kebanyakan dulunya waktu SMP-nya ikut angklung dengan saya gitu. Jadi mereka ingin ada angklung di 15 juga karena waktu SMP-nya mereka berprestasi, Pak, bikinlah di SMA 15. Akhirnya saya hubungannya lebih sering dengan anak-anak saja gitu. Apapun akhirnya segala hal gitu. Termasuk dari awal juga mereka sebenarnya sudah melakukan iuran katakanlah untuk tapi itu di antara anggota mereka sendiri sudah saya bikin organisasinya juga, siapa ketuanya, siapa dan sebagainya. Dan mereka juga sama setiap saat mungkin per bulan saya nggak tahu sih. Tapi yang jelas memang itu iuran mereka itu murni untuk kegiatan mereka sendiri, tidak ada hubungannya untuk katakanlah mengganti transfer pelatih ataupun apa. Saya sendiri tidak pernah minta gitu. Itu mas silakan. Nah selama ini memang dari sekolah gitu kan katanya. Dan mohon maaf saja ini kalau yang saya rasakan itu dari mulai November sebenarnya berhenti sampai sekarang itu tidak ada keluar honor dari pengganti transport dari sekolah. Jadi dari Desember sampai April ya sampai berarti ya sampai sekarang gitu. Nggak ada, akhirnya kegiatannya juga ya berjalan sendiri saja. Nah, sekarang itu sebenarnya sudah ada kegiatan ya tanggal 16 November di Gedung Sate. Itu adalah Hari Angklung Internasional. Nah, hanya saja memang sekarang virtual, mereka sudah berlatih beberapa kali, ya latihan mandiri saja gitu. Mereka sendiri, kemudian bikin video, nanti kirimkan, nanti disiarkan pada 16 November tersebut ketika Hari Angklung gitu. Panitianya dari UPI. Jadi selama ini sebenarnya sudah berjalan seperti itu Pak. Memang karena di sekolah lain juga, kalau di sekolah lain sih saya kebetulan ngelatihnya banyak sekali ya, termasuk di Jakarta juga SMP 205, ada SMP 112, ada SD Cipinang juga. Nah mereka itu kalau dalam masa sekarang virtual saja, itu angklung itu dilaksanakan, entah itu walaupun tidak praktek langsung berlatih, tapi mungkin dengan apresiasi, nonton video, memberikan materi-materi yang lain, teori dan sebagainya, sejarah dan sebagainya itu berjalan seperti itu gitu. Dan selama ini ya memang pengganti transfernya tetap berjalan gitu ya, walaupun virtual kegiatannya. Nah, kalau di SMA 15 kebijakannya seperti itu juga saya dukung saja. Kalau selama ini juga saya tidak pernah rewel apa-apa, tidak ada honor pun kita tetap berjalan gitu selama ini gitu ya, dari Desember sampai sekarang itu tetap saja berjalan gitu. Karena memang kalau angklung untuk saya pribadi sih bukan mencari materinya gitu selama ini ya, memang karena itu adalah bagian dari hidup saya saja gitu. Kebetulan juga murid-murid saya ini di SMA 15 juga dulunya mantan-mantan ada yang dari SD, SMP-nya dulunya dengan saya gitu. Jadi berjalan. Nah, saya terima kasih sekali gitu dengan adanya pernyataan dari Bapak Kepala Sekolah seperti itu, bahwa misalkan boleh kalau misalkan dari sekolah tidak ada, silakan. Nah, itu juga sudah saya jalankan seperti di SMP Negeri 5, SMP 2 Bandung, itu berjalannya seperti itu, orang tua yang membiayai. Kami undang, memang akan lebih efektif sekolah yang mengundang, jadi bukan pelatih gitu. Jadi sekolah yang mengundang, misal khusus orang tua eskul angklung, nih ada kegiatan atau bagaimana nih pengganti transport pelatihnya. Nah itu memang didiskusikan selama ini berjalan seperti itu Pak.
Jadi didiskusikan dengan orang tua, kemudian silakan orang tua bagaimana kebutuhannya apa, dirinci dan sebagainya, tiap latihan bagaimana, nanti kalau programnya bagaimana. Termasuk juga tadi kalau memang tidak ada program yang dikirimkan dari kami karena memang tidak pernah ditagih juga gitu. Jadi tidak berjalan, ini bagaimana programnya nggak ada gitu. Jadi maksudnya ya bagus kalau memang seharusnya begitu gitu. Jadi ada dari sekolah, adakan pertemuan seperti ini, kendalanya seperti ini, bagaimana dan sebagainya, nantinya ada pemecahannya seperti itu. Itu saja sih Pak, terima kasih, itu yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Langsung saja, silakan. Terima kasih Pak An, langsung ditanggapi aja gitu ya. Ini Pak An, betul ya. Jadi secara prinsip mengelola eskul itu sebenarnya ada dua bagian Pak yang perlu kita kelola. Yang ini memang perlu butuh pengawasan baik dari pelatih maupun pembina. Yang pertama adalah melaksanakan roda organisasi. Ini yang perlu dikuatkan. Jadi contoh di angklung juga Pak, bukan hanya anak bisa main angklung saja, gitu ya. Tapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana anak ekskul angklung ini mampu mengelola organisasi yang baik dan sehat, gitu ya. Jadi harus dari pembina, pelatih, ketua angklungnya, sekretaris bendara, anggotanya, semua itu harus memang melaksanakan keorganisasian yang baik. Nah, organisasi yang baik itu satu bisa melaksanakan kegiatan, yang kedua bisa mencari biaya juga untuk organisasi itu. Nah, sedangkan angklungnya sendiri itu kan target gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa angklungnya itu target. Targetnya apa? Nah, kalau kita lihat di sekolah itu targetnya pemain angklung itu bukan hanya main bisa angklung, gitu ya. Anak bisa angklung itu bukan targetnya, tapi targetnya main di balai kota, ikut kegiatan program persahabatan misalnya di Thailand, di mana begitu ya. Ini pengalaman saya, Pak An, ini waktu jadi kepala sekolah di SMA 3 tahun. Itu saya kan membina angklung, mereka itu sudah kegiatannya sudah mancanegara gitu ya. Jadi setiap tahun itu saya mau tampil angklungnya di 7 negara Eropa gitu ya. Maka saya bersama-sama pengurus angklung ini mengundang orang tua semua, kita sampaikan sehingga nanti dibuat tim gitu ya. Baik itu dari sekolah, dari siswa maupun dari orang tua. Contoh lah tahun 2017 saya keliling di 7 negara Eropa. Itu anak-anak angklung itu Pak An sampai bisa mengumpulkan 4 miliar gitu. 4 miliar. Baik itu dari jual produk, dari danus, dari sumbangan orang tua, dari proposal, dan orang-orang tua itu mengakses, hubungi ke sini, hubungi ke sana, sehingga mereka itu antusias juga mendorong angklung ini untuk bisa berkeliling di 7 negara Eropa, gitu ya. Dan yang luar biasa ini, anak-anak angklung ini mampu, yang tidak mungkin sekolah juga tidak mampu mengumpulkan sampai 4 miliar. Maka mereka bisa hidup 40 hari di Eropa dengan uang 4 miliar itu. Dan itu enggak sepeser pun dari sekolah itu. Gitu ya. Nah, ini yang memang ingin diterapkan juga di SMA 15 sehingga nanti anak-anak angklung itu bagaimana mengurus angklung ini dengan baik, mereka latihan angklung dan ada supportnya dari stakeholder yang lain. Itu Pak An gitu ya. Jadi mengenai tadi Pak, saya dari bulan Desember belum itu. Memang kalau kebijakan itu, kalau saya sih dari bulan Juli. Mudah-mudahan nanti kita cek lagi, mudah-mudahan memang di aturan yang lalu masih ada, mudah-mudahan kita bisa diperjuangkan juga Pak. Kalau yang dari Desember pembina-pembina eskul belum menerima gitu ya. Gitu. Tapi kita melihat dulu apakah bagaimana sih prosesnya. Itu mungkin Pak An ya. Jadi nanti segera Pak An dengan pengurus angklung ini bisa mengadakan rapat. Kita punya program apa? Saya kira 2021 itu banyak target lah. Minimal lah yang nggak muluk-muluk Pak, gitu ya. Kita bisa tampil di Pak Gubernur dengan event apa, gitu ya. Sehingga dari sekarang kita bisa mencari solusi, mencari biaya bersama-sama. Nanti dari sekolah juga insya Allah memfasilitasi bagaimana mengakses pencarian dana sehingga eskul angklung ini bisa berjalan lebih baik lagi. Nanti bisa menggunakan danus, bisa menjual produk,
atau apa sajalah. Yang penting nanti, dan termasuk di dalamnya Pak, gitu ya. Salary untuk pelatih dan pembina itu memang oleh anak itu sudah dihitungkan, gitu ya. Jadi betul-betul, dan nanti terus terang saja di organisasi eskul angklung ini nanti ada dua Pak, ada anggota biasa, ada anggota kehormatan. Biasanya seperti itu kalau yang saya tahu. Nah, anggota kehormatan itu adalah anggota eskul angklung yang sudah alumni, tapi dia masih kontribusi. Jadi nanti ada kegiatan angklung itu bisa dicampur dengan alumni. Kalau di kegiatan-kegiatan yang resmi, misalnya di Istana Merdeka, nggak mungkin kita mengandalkan hanya anak-anak SMA 15 yang baru berlatih beberapa bulan. Artinya nanti harus ada daya dukung. Dan biasanya waktu di SMA 3 itu 1 tahun 5 kali itu bisa apa? Bukan festival apa? Kalau tampil lalu orang lain bayar gitu beli tiket gitu. Konser. Oh, konser. Konser ya Pak. Harapan kayaknya ingin juga SMA 15 konser di mana gitu ya. Nggak apa-apa mau di sekolah mau di mana, yang penting bagaimana angklung SMA 15 ini punya nilai jual yang tinggi. Saya kira apabila eskul ini dikelola dengan profesional dengan baik, itu bisa menghasilkan juga. Apalagi dengan kondisi yang sekarang Pak, keleluasan kita melibatkan orang tua mencari di luar lebih ruangnya lebih terbuka sebab sekarang. Karena terus terang saja secara langsung sekolah itu sekarang sudah tidak ada lagi sumber dana dari orang tua yang masuk untuk kegiatan-kegiatan eskul. Makanya memang perlu tadi Pak, ketika ada program kita kumpulkan orang tua, anggotanya berapa, kumpulkan rapat, kebutuhan eskul angklung 1 tahun itu berapa, nanti kita bagi, bisa saja kan sama seperti dulu kalau SPP bayar untuk kegiatan eskul angklung 100.000 per bulan per anak, kan bisa begitu. Nanti dikelola oleh anggota eskul, bukan oleh sekolah, langsung oleh eskul saja begitu ya, sehingga nanti anak-anak eskul itu dewasa bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola organisasi, bagaimana mengelola suatu kegiatan atau mengelola event-event konser yang memang akan mendatangkan keuangan. Dan nanti melibatkan juga orang tua, alumni. Terutama peran alumni ini kan tadi disebutkan dari dulu bahwa alumni-alumni yang ke-15 yang angklung itu kayaknya mereka sudah bekerja, tapi sebenarnya ketika diajak untuk main angklung konser, dia ingin juga Pak terlibat, bahkan dia ya ikut main, dia juga nyumbang gitu ya. Itu yang memang waktu di SMA 3 itu dilaksanakan Pak. Alhamdulillah anak-anak SMA 3 juga sudah berjalan karena memang peran alumni, pemain-pemain angklung ini sangat sangat kuat, karena yang saya tahu organisasi angklung itu bukan hanya organisasi eskulnya, tapi di luar juga ya Pak ya, silaturahmi anggota-anggota perangklung ini sangat erat. Betul Pak. Ya, Betul. itu yang memang perlu oleh Pak dicoba peluang ini kan nanti insya Allah sekolah memfasilitasi Pak. Gitu. Kita aja sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala. Bagaimana Kang Aan? Ada hal lagi yang akan disampaikan? Cukup Pak, cukup. Cukup ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, silakan kepada rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu. Tadi kegelisahan dan mungkin salah satu titik kecemasan dari para pelatih bisa terwakili oleh Kang Aan. Nah, ini Kang Tarigan, silakan. Ya Pak, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Tarigan, saya di sini mewakili dari pelatih kepala Pak. Ya. Saya alumni angkatan 2017. Mungkin kalau dari kepala sekarang ini laporan dulu kegiatan yang sudah terlaksana ya Pak ya. Alhamdulillah bulan Agustus kemarin, entah Juli baru pemindahan ketua organisasi Pak, ketua dewan pengurus dari yang sekarang udah naik kelas 12 ke yang kelas 11, biar yang kelas 12 bisa fokus untuk belajar. Ketua dewan pengurusnya ada Raika Rahmat, kelas 11 IPS IPA dia tuh ya, saya lupa, Raika Rahmat. Mungkin untuk masalah dana yang tadi dibahas oleh Bapak, dari untuk pelatih atau untuk eskul, kepala sendiri kegiatannya untuk karena pandemik begini mungkin hanya daring dan pertemuan-pertemuan
secara offline yang emang kemarin ada perkenalan. Untuk selanjutnya seperti materi-materi paling diadakan secara online gitu. Lalu untuk kepala sendiri dari alumninya atau anggota di luar sekolahnya sekarang lagi fokus ada ini Pak, papan panjat tenis sekolah itu kebetulan belum selesai Pak. Ya. Dan memang masih ada sedikit kendala untuk penyelesaiannya Pak, untuk dari dana dan juga itu dulu sih paling Pak dari kepala. Sama mau tanya juga mengenai jadwal eskul apakah bisa dilaksanakan di luar sekolah, misalnya seperti latihan di Poltek Pos, panjat tebing, atau latihan fisik, lari di mana, atau bagaimana Pak? Oke. Langsung ya. Ya Pak, silakan Pak. Gini, sebetulnya kalau pencinta alam dengan angklung hampir sama, gitu ya. Jadi yang kekerabatan dengan alumninya sangat kuat, kekerabatan. Artinya peran alumni di bidang Gempala ini saya kira ikatan kekeluarganya sangat kuat, gitu ya. Ini kalau Gempala ini memang di tiap sekolah ada, dan yang saya rasakan waktu saya jadi kepala sekolah SMA 24, SMA 25, SMA 3, SMA 4 Bandung, itu yang sebetulnya paling eksis itu adalah pencinta alam. Di sana kita bisa melihat ada dua kelompok sebetulnya. Satu kelompok eskul pencinta alam yang dikelola memang oleh siswa sekolah itu. Contohnya di SMA 15, pasti ini kan Gempala ini ada susunan organisasinya dari pembina, pelatih kan gitu ya, sampai pengurusnya, ketua dan anggotanya kan gitu ya Kang, gitu ya. Nah, dan Kang ini kan pelatih, berarti ketua dari siswa. Tapi sebetulnya di Gempala ini harus juga nanti ada Gempala istimewa, Kang. Jadi sama seperti angklung tadi, anggota istimewa. Nah, anggota istimewanya siapa? Yaitu alumni-alumni yang dulu mulai sejak dibentuk Gempala ini di SMA 15 sampai sekarang itu sebenarnya mereka itu kan nggak pernah luntur gitu ya. Saya tetap cinta lingkungan gitu ya. Ini yang perlu diraih nanti, bahkan mungkin nanti sekolah akan memfasilitasi mengundang mereka semua. Tinggal nanti organisasi eskul Gempala ini programnya apa sih? Kan gitu. Seperti tadi Pak An ya, kelemahan kita itu kepala sekolah tidak tahu. Jadi kalau ada alumni, ada tamu itu semua eskul saya tidak tahu programnya apa gitu, nggak jelas gitu semua gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada yang eskul yang SMA 15 yang sekarang di mata saya sudah jelas, belum jelas gitu, artinya programnya belum ada. Nah, nanti Kang selaku pelatih nanti juga dorong ketua organisasinya bisa menghadap, bisa juga sharing gitu ya, gimana, karena contohnya di SMA 4 itu 1 tahun 3 kali biasanya ada momen-momen yang sangat krusial, Pak. Sehingga anggota itu mau bayar berapapun berani. Contoh misalnya, kegiatan satu dilaksanakan bulan Maret misalnya. Biasanya itu Arung Jeram. Kita berangkat ke Citarik, Pak. Baik yang organisasi ini maupun alumninya semua datang semua. Latihan lah di Citarik kan gitu ya. Gitu. Lalu yang kedua pendakian Gunung Semeru gitu. Yang ketiga misalnya penjelajahan Raja Ampat. 3 program aja itu kita jual kepada stakeholder, kepada orang tua, dan mereka pasti mendukung. Nah ya, selama ini saya belum melihat juga Gempala ini programnya apa gitu ya. Kalau hanya latihan virtual, hanya latihan ini saja, tapi nggak ada target yang wow gitu ya. Biasanya kalau pencinta alam apa? Ayah pendakian gunung, gitu ya. Pendakian Gunung Batur di Bali, gitu ya. Ya kan anak-anak cari target pasti minimal 1 orang harus siap 5 juta kan gitu dalam 1 tahun itu cari kan gitu. Nah ini yang perlu didorong gitu ya. Nanti sekolah juga nanti memfasilitasi. Nah harapan saya Kang untuk Gempala ini juga alumninya banyak yang rasa korsanya, rasa ininya kuat gitu ya. Ya, rasa memiliki Gempalanya kuat. Ini perlu diraih.
Tapi memang nanti programnya yang harus yang bisa dicapai gitu ya, sehingga nanti bisa kumpulkan orang tuanya dan lain-lain. Dan biasanya orang tua yang anaknya jadi pencinta alam, orang tuanya juga sama Pak. Dari dulu waktu sekolahnya pasti dari lingkungan itu juga gitu ya. Sehingga ketika kita punya program yang sangat bagus gitu, dikelola dengan baik, insya Allah Kang, Gempala ini akan maju gitu ya, akan maju. Tapi jangan lupa Kang, nanti kegiatan Gempala itu ada dua sebetulnya. Kegiatan dalam sekolah, kegiatan luar sekolah. Jadi jangan sampai kegiatan ayo Pak materi pendakian, latihan, navigasi, latihan dan lain-lain. Karena saya seumur-umur jadi pembina Gempala gitu ya. Jadi saya hafal benar tentang lingkungan ini gitu ya. Tapi yang sangat ini biasanya terlupakan ai sakola nu tempat sekolah para diurus takut berudak Gempala teh. Punten gitu. Ari pendakian, hayo, camping, hayo, survival, hayo kan gitu. Ai sakola tara aya minimal tuh saminggu sakali mah sasapu alumni aya dan naona aya sehingga terasa oleh sekolah teh Gempala teh ada kegiatan sekolahnya ada, kegiatan di luarnya ada. Kang, siaplah kita lebih sharing lagi ya. Saya kira urusan pembiayaan ketika kita terlibat semua nggak akan sulit Kang. Apalah artinya Akang misalnya dari sekolah nggak menang 250.000, tapi kalau kita bisa bekerja sama dengan yang lain, bahkan mungkin bisa 1 juta sebulan, asal kita nyanyi betul-betul mengelola eskul ini profesional. Gitu. Jadi jangan bukan main-main kan, gitu ya. Jadi anggota-anggota yang kita rekrut itu nanti benar betul-betul mau di angklung, mau di olahraga, mau di pencinta alam adalah anggota-anggota militan yang siap apapun berkorban, termasuk duit kan gitu. Itu aja Kang sementara ya untuk Gempala. Ya. Ya, bagaimana Kang Tarigan? Mungkin ya Pak, segitu dulu paling sama nanti untuk selanjutnya paling nanti dari ketua dewan pengurusnya nanti menghadap ke Bapak atau ada lagi nanti ke pihak sekolah Pak. Siap. Ya, hubungi Pak Dea aja nanti ada yang bisa doakan. Siap Pak. Siap, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, telah hadir juga Pak Dadang, ada Kang Indra ini dari Paskibra. Boleh kita sapa dulu, mangga Kang Indra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Indra. Ya, terima kasih. Izin saya terlambat gabung, soalnya Ya. saya sedang berkegiatan di Landun Hussein, Pak. Walaupun saya pelatih Paskibra, tapi saya juga anggota pembina pramuka. Oke. Jadi izin berpakaian seperti ini. Siap. Kalau boleh saya menyampaikan isi hati, Pak. Ya, mangga. Jadi memang kegiatan Paskibra itu sudah dimulai sejak 5 Juli, Pak. Kegiatan untuk semester sekarang. Berhubung kegiatan terkendala oleh COVID-19 seperti yang kita alami saat ini, jadi kegiatan kita laksanakan via daring. Nah, maka daripada itu izin bertanya karena keterlambatan saya, perihal pelaporan itu bisa disampaikan per bulan apa ya Pak? Apakah sesuai dengan yang sudah kita laksanakan dari bulan Juli atau setelah hari ini? Karena kan hari ini bulan November, sebentar lagi akan pergantian semester, apakah nanti akan dimulai per bulan Januari? Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, ditanyakan terlebih dahulu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, atau Kang Indra salam pramuka. Kang Indra gini ya. Yang pertama, saya sebenarnya sekarang lagi diskusi sebenarnya dengan Pak Dea, dengan Bu Mar gitu ya. Saya memang berpikir karena salah satu pembinaan karakter ini yang memang sangat diperlukan apalagi di saat Covid ini, dan itu memang terbentuk salah satunya dari Paskibra gitu ya. Maka saya kemarin itu sudah ngobrol juga dengan para pembina eskul, termasuk Pak Dea, tadi ada pembina OSIS-nya gitu ya. Duh, kumaha caranya ya gitu. Paskibra dengan PMR jadi masuk eskul wajib gitu ya. Ini yang memang perlu dipertimbangkan itu. Tapi yang jadi masalah sebetulnya di masalah pembiayaan, di pendanaan aja Pak. Ya, mudah-mudahan nanti cepat solusinya. Jadi saya ingin nanti eskul wajib itu ada 3.
Pramuka, Praskibra, PMR, karena itu adalah 3 kegiatan yang sangat mendorong pembinaan karakter yang sangat kuat sebetulnya. Nah ini lagi digodok dulu, gitu ya. Itu satu. Lalu yang kedua, memang sampai saat ini Pramuka, Paskibra maupun PMR belum kelihatan kegiatannya. Tadi kata Kang Indra, alhamdulillah Pak kegiatannya sudah ada, tinggal mungkin saya belum laporan sehingga Bapak Kepala Sekolah kan nggak tahu ayah kegiatannya ayah Bahkan saya sering menegur Pak Dea mana ini? Eskut tahun koloba tapi hiji-hiji acan anu kegiatannya gitu. Rajin aya nu sok basket sorangan we budak Pak Soleh kan gitu. Kan mahasiswa UPI di dia sorangan we kan gitu. Nah ini jadi Kang untuk ini satu mungkin akan dari Paskibra maupun Pramuka nanti didorong juga. Satu buatlah program 1 tahun ini Kang. Jadi nanti program itu nanti dibagi 2 Kang. Program pada saat COVID, program pada normal, new normal kan gitu. Itu yang perlu disusun. Pada saat COVID terus terang saja betul Kang, nggak mungkin kita latihan secara langsung. Namun nanti kan ada di program tuh anggota Praskibra berlatih hadap kiri, hadap kanan. Ini kan akan nanti bisa memberikan salah satu contoh di dalam laporan itu berbentuk video 5 menit, misalnya anak film sendiri lagi latihan hadap kiri, hadap kanan, dan lain-lain. Gitu. Jadi yang pertama kan program mungkin yang perlu diselesaikan 1 tahun ini. Program tahun 2020-2021. Pada masa COVID ini, pada kebiasaan baru ini. Jadi nanti berangkai. Lalu yang kedua, laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Biasanya kan awal tahun mah biasanya ada rapat, ada penyusunan, ada ini. Yang penting nanti kan ada daftar hadirnya, ada dokumentasinya, ada undangannya kan bisa berbentuk WA dan lain-lain kan bisa di screenshot itu kan sehingga nanti kegiatan akan tergambar meskipun nanti secara virtual tapi ada kegiatannya. Nah sehingga ketika saya nanti dengan pihak manajemen yang saya kegiatan perlu dicairkan ya yang pembinaannya kan ada alasan gitu. Ari ayeuna mah dinairkeun hiji-hiji acan naon tuh. Kan cek bakasek teh Pak da kegiatan negara reueun jeung dipikiran ting mayar da kegiatan kan bisa begitu. Tapi ketika ada laporannya ya bukan besarannya sih ya. Gitu ya. Karena kalau keuangan kan sedikit pun perlu dipertanggungjawabkan. Itu Kang Indra ya. Saya yakin baik Pramuka, Paskibra itu sudah ada sih kegiatan buat aja laporan mudah-mudahan nanti itu bisa bikin. Terima kasih. Siap. Izin Pak, izin menambahkan juga mungkin baru terlintas dari beberapa kasus tahun-tahun sebelumnya itu memang keanggotaan Paskibra itu alhamdulillah peminatnya lumayan banyak di awal Pak. Tapi di tengah jalan di akhir masa pendidikan itu hampir ya kalau dibilang drastis Pak. Perlu disampaikan yang kelas 11 yang sekarang ada itu cuma 2. Dari awal pendaftaran itu ada 15, sekarang sisa 2. Yang sekarang untuk kelas 10 itu ada 12 juga sama 12, sisanya ada 7 Pak. Ada 7. Jadi beberapa bulan semenjak dari bulan Juli akhir sampai November awal ini sudah berkurang beberapa. Nah, izin bagaimana peran dari pihak sekolah karena tadi alhamdulillah yang disampaikan oleh Bapak Kepala. Jadi kalau misalnya 3 eskul diharapkan bisa jadi wajib gitu kan ya. Kalau misalnya ternyata ada peserta didik yang mengundurkan diri, apa feedback yang harus dilaksanakannya Pak gitu. Oke, gini Kang Indra sebetulnya satu ya. Yang masuk eskul Paskibra, yang masuk eskul Pramuka sebenarnya lain hayang latihan Paskibranya. Teu hayang latihan Paskibra mah capek. Latihan Pramuka ge capek, tapi Kang Indra sok kelas 1 ayeuna jadwalkan kan tiap Senin ada upacara. Nah, kan bisa diatur. Paskibra ayeuna minggu pertama Paskibra sekarang hadir di sekolah menjadi tim Paskibra ke sekolah kan gitu ya. Minimal mereka tampil gitu di sekolah. Sebab obsesi mereka itu sebenarnya bukan lain-lain latihan Paskibranya, tapi tampilnya ketika saat upacara manehna dihareup. Siapa tahu kan manehna aya kabogo kan gitu loh tampil mah kan ada kebanggaan, cari identitas diri.
sok diprogramkan lah baik pramuka maupun paskibra nanti. Nggak apa-apa sih ke sekolah kan, ya nggak usah 7 orang sampai 10 orang mah kan bisa sebetulnya diteler pakai pakaian pramuka, dan sehingga anak-anak itu ada apa ya, ada kebanggaan. Coba ini Kang Indra kasih hiji ongko abus paskibra can pernah tampil hiji ya, can pernah pakai baju paskibrana. Ayo we teori virtual bosen tentunya kan mengundurkan diri sih, karena SMA mah BAKB sabab naon capek-capek ngelupas paskibra ayo ngadengekeun diajar sakola wae ya materi lieur ditambah ku paskibra ditambah anu lain-lain maning eureun. Nah, berarti nanti colong yang eskul ini baik angklung maupun apa-apa Kang kan nanti tampil di sekolah lah pada satu upacara. Meskipun virtual kan kita bisa langsung ditonton oleh teman-teman virtual tampil di sini gitu. Itu lebih bagus sehingga mereka itu tidak percuma asup paskibra nggak pernah ditampilkan di acara resmi gitu Kang Indra. Ya. Oke. Atur nuhun Pak. Ya. Insya Allah sarengse kegiatan dia abdi merapat panginten ngadugikeun rundown kegiatan salami satahun kapayun melalui Bu Neneng panginten Pak. Ya, ngerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Indra di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk hadir dan mengikuti kegiatan ini. Ada lagi? Ya? Bapak Ibu, silakan yang akan bertanya. Sepertinya tadi sudah terwakili oleh 3 teman-teman, 3 rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Ada lagi? Silakan, Bapak Ibu. Atau ya, Falik, Mangga. Tadi siapa? Saya Pak. Oh ya, Guido. Silakan Guido. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya. Saya futsal. Dari futsal Pak. Ya. Futsal aja saya. Saya di sini mewakili tim pelatih. Mau bertanya Pak. Bagaimana kalau ekskul kayak sekolah atau ada dengan biaya yang lainnya gitu, seperti mungkin transportasi atau konsumsi? Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, kalau misalnya nanti sudah latihan di sekolah, terus ada acara misalnya di lapang tersebut tuh dipakai tenda. Nah, dipakai tenda di hari di jadwal futsal latihan, otomatis kita kan harus tetap latihan dengan mencari lapang di luar atau nyewa. Nah, apakah kalau seperti itu biaya sewa lapangnya diganti sekolah atau bagaimana Pak? Terima kasih. Sama sedikit info. Ya. Kemarin futsal udah serah terima jabatan ketua. Jadi dari kelas 12 ke kelas 11 sekarang ketuanya ada di Ray kelas 11 IPA 2. Sedikit informasi aja. Jadi nanti kalau ada koordinasi dengan sekolah, beliau yang menghadap. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Kang Guido. Kang Guido langsung aja ya. Jadi gini, Bapak itu spesialisasinya guru olahraga gitu ya. Jadi apalah karakter olahraga itu apa gitu ya. Jadi mengenai eskul futsal ini kan sebenarnya apa ya, kegiatan olahraga pengembangan dari sepak bola sebetulnya gitu ya. Yang paling utama dalam olahraga permainan itu kita harus menggunakan lapang yang benar gitu ya. Jadi kalau eskul sepak bola itu harus punya lapang sepak bolanya. Kalau futsal otomatis harus punya lapang futsal. Nah, SMA 15 nggak punya lapang futsal. Kalaupun di sekolah gitu ya, ayah gawang gitu bukan menyediakan untuk lapangan futsal, bukan gitu ya. Itu hanya bagian dari proses pembelajaran saja. Nanti ada belajar futsal begini caranya gitu ya. Jadi sebetulnya Bapak kurang setuju gitu ya kalau di sekolah punya anggapan bahwa eskul futsal itu bisa dilaksanakan di sekolah karena sekolah memang tidak punya lapangan futsal gitu ya. Makanya yang memang yang sangat perlu itu Kang Guido bagaimana pemahaman anak-anak futsal ini, terutama organisasinya nih yang betul, sehingga mereka dihitung.
1 minggu itu kan minimal kalau yang untuk yang berprestasi itu 3 kali latihannya, gitu ya. Nah, sehingga kalau menggunakan sarana sekolah nggak mungkin, karena nanti bisa pakai olahraga, dipakai naon. Sehingga memang kalau futsal itu nggak cocok dilaksanakan di sekolah. Berarti harus nyewa, gitu, nyewa lapang futsal. Kusaha eta nyewa? Ya ku anggota futsal, gitu, ku anggota futsal. Nah, sekolah di mana sih pihak membantunya? Apakah nyewa lapangan futsal? Sangat berat memang untuk sekarang itu. Karena 1 jam nyewa lapangan futsal yang Bapak rasakan 150.000 1 jam. Jadi lamun 3 jam itu 450.000 Pak. 500.000. 500.000 sekali latihan. Saminggu 3 kali, berarti saminggu itu 2 kali 1,5 juta. Kali 4, lamun sabulan, berarti kudu aya 6 juta. Anggota ya 10 orang. Berarti meureunna udunan teh sabulan kudu 600.000 jang main futsal teh. Itu memang sangat berat gitu ya. Maka dengan itu, terus aja mudah-mudahan lah doakan ya Kang Guido, Bapak teh lagi ngerehab hanggar yang di belakang. Itu salah satunya sekarang nanti mudah-mudahan panjangnya bisa sampai 30 meter panjangnya itu. Lebarnya bisa 18. Mudah-mudahan nanti itu bisa dijadikan lapangan mini futsal sebetulnya. Lapangan mini futsal yang sangat representatif sebetulnya. Sekarang lagi pemasangan dulu kirmir. Jadi nanti di orang hanggar itu yang dulu untuk berfungsi hanya untuk penampilan seni budaya, sekarang sudah diratakan, mau dibongkar lagi, nanti itu keberfungsiannya adalah untuk aula. Nah, untuk olahraga nanti futsal bisa di sana ekskulnya. Futsal, voli, basket. Jadi lapangan yang depan sekolah itu sebenarnya nanti nggak digunakan untuk kegiatan olahraga gitu ya. Paling juga nanti kalau olahraga paling juga atletik yang di depan sekolah itu. Jadi futsal itu nggak di sana. Karena otomatis kalau futsal di hadapin sekolah mah kemang raruksak, kanan raruksak, apa yang raruksak, kata pupus nanaon lah. Jadi bahkan Bapak sing aya rezekina ya Kang Yuda ya, termasuk yang lain. Jadi nanti urus yang voli, basket dan lain-lain semua nanti dipusatkan di sana. Maka kaganggu di sana mah tinggal ngatur dulu olahraga we kapan dipakai olahraga, kapan dipakai futsal. Bahkan mungkin sanajan itu geus ageus, futsal mah kudu mayar. Sewa ka sakola ge karena lampuna hurung lah. Pak itu kan 1.600 watt gitu ya, 1.600 watt lamun eta hayang caang. Jadi merenan lamun keluar 150 atau di sekolah mah nyewa 50 yang bayar listrik. Itu aja sebetulnya, jadi nggak, meskipun di sekolah nggak free. Nah, Pak, kapan atuh sekolah bisa membiayai kan gitu. Biasanya ada kan ya, apa ya, liga futsal yang dilaksanakan oleh Milo, yang dilaksanakan oleh apalah gitu ya. Nah, kalau ada pertandingan resmi seperti itu, insya Allah nanti untuk pendaftaran di sekolah, untuk konsumsinya di sekolah, mungkin ongkosnya juga dari sekolah kan gitu. Tapi kalau untuk kegiatan latihan-latihan seperti itu mandiri mungkin anggota, termasuk misalnya pertandingan persahabatan, entong minta biaya ke sekolah gitu ya. Makanya pertandingan persahabatan tong minang-minang Kang Guido kita ya kan kalau dari olahraga itu 1 sampai 3 bulan itu latihan ini, tapi nanti ada latihan bersama gitu, misalnya dengan SMA mana, nanti ada titik puncaknya, titik puncaknya di DBL atau apa ya, yang dilaksanakan oleh Milo misalnya. Karena target kita harus aja yang SMA 16 atau SMA 18, juara nasional futsal, ulangan ukur ulin wungkul, kan gitu. Bapak ingin bahwa ekskul futsal itu adalah ekskul prestasi, bukan ekskul main-main. Bahkan kalau mah kieu Pak, ikut futsal, diharapkan sekolah di magrib atau sarolat, futsal memarahin ini itu pokok gitu. Nah, ini organisasinya yang perlu memang bagus. Itu Kang Guedo ya. Doakan Bapak nanti mudah-mudahan lapang futsal beres yang di belakang gitu ya. Sekarang lagi dibenahi, dibereskan. Makasih. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Benar Kang Guido atas pertanyaannya Pak. Silakan yang lainnya. Berarti Pak sambil menegaskan kembali barangkali hadir untuk segi pembiayaan dari mulai pembinaan pelatih lalu program kegiatan sampai ke event yang dibiayai sekolah itu hanya ekskul wajib. Ya. Ekskul wajib ini untuk sementara ini adalah baru pramuka ya Pak ya. Pramuka. Ya. Akan diajukan nanti sedang digodok apakah pramuka, PMR atau paskibra apakah kategori wajib atau tidak.
Lalu yang kedua yang dibiayai sekolah itu dari pembinaan sampai dengan lain-lainnya, yaitu berkaitan dengan program yang dari pemerintah ya Pak? Ya, OSN. OSN, berarti OSN ini, Olimpiade Sains Nasional ini ada 9 mata pelajaran yang di-cover di Social Club dan Science Club. Dalam hal ini adalah Bu Falik dan Kang Mujib. Nah, untuk dua program ini dari Social Science yang berkaitan dengan OSN, itu dibiayai juga oleh sekolah. Lalu satu lagi yaitu KOSN, yaitu olahraga atau dulunya adalah O2SN juga dibiayai sekolah. Ya. Olahraganya itu juga untuk sementara ini pencak silat, karate, renang, dan atletik ya Pak ya? Bulu tangkis. Oh, bulu tangkis ya, bulu tangkis juga. Nah, itu dibiayai oleh sekolah. Dan FLS 2N yang kemarin sudah dilaksanakan, yang itu adalah tari. Tari ini tercover di Pasli Bells, lalu paduan suara oleh Pak Kesawa, vokal solo juga sama dengan Pak Kesawa, dan film oleh Folk Prison oleh Ibu Desti. Nah, di luar yang disebutkan oleh Bapak tadi dan oleh saya barusan, itu secara pembiayaan dan lain-lain dilakukan secara mandiri. Mandiri ya. Secara mandiri. Jadi mengelola organisasinya dengan benar gitu. Ya, jadi harus kuat dulu kepengurusannya dan lain-lainnya, sehingga nanti Bapak dan pihak sekolah insya Allah akan memfasilitasi rapat dengan orang tua juga ya Pak, Gitu. untuk biaya dan lain-lainnya. Itu mungkin kesimpulan sementara dari apa yang disampaikan oleh Bapak. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Bapak Ibu silahkan. Ada Ibu Desti juga ini. Oh, ada Ibu Falik. Mangga Ibu Falik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falik, Pak, pembina sama pelatih untuk Science Club. Sebenarnya sebelum Science Club digabung sama matematika, saya hanya pelatih untuk bidang matematika saja untuk persiapan Olimpiade. Berdasarkan penjelasan Bapak sebelumnya bahwa untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan KSN, Kompetensi Sains Nasional, itu akan pelatihannya dan pembinaannya akan dibiayai oleh sekolah beserta pendaftarannya. Namun biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu ada beberapa, sebelum kita benar-benar pelatihan khusus buat persiapan OSN, kita itu ada mengikuti beberapa lomba matematika dan sains tingkat universitas biasanya. Termasuk 2 tahun yang lalu sempat sampai jadi finalis di ITB yang anak matematikanya. Nah, tapi biasanya juga tahun sebelumnya ada biaya pelatihan dan pelatihan dari sekolah per bulan untuk pelatihnya, untuk memberikan pelatihan tiap minggu ke siswa gitu. Nah, sebenarnya untuk matematika dari bulan Juli sampai Agustus sempat ada pelatihan. Cuman karena saya tidak memahami yang terbaru bagaimana regulasi untuk biasanya kan pendaftaran untuk lomba-lomba di universitas juga dibiayai oleh sekolah. Tapi kan waktu itu Pak Dia menyampaikan bahwa tidak ada kegiatan ekskul seperti itu dan tidak ada pembiayaan. Oleh karena itu anak-anak juga bingung ini nantinya akan dibiayai oleh sekolah atau tidak. Kebanyakan anak-anak kurang kurang tertarik gitu kalau seandainya tidak dibiayai oleh sekolah, meskipun mereka sebenarnya juga cukup berprestasi dalam bidang matematikanya begitu. Nah, bagaimana menurut Bapak sebelum pelatihan OSN ini? Jadi kan bulan November ini juga ada Olimpiade di IKIP Siliwangi. Nah, itu juga ada biaya pendaftarannya. Sebenarnya biaya pendaftarannya setengah dari harga biaya pendaftaran yang biasanya. Cuman tetap saja anak-anak biasanya kurang berkenan sepertinya untuk meminta ke orang tua untuk mengikuti lomba-lomba seperti itu, kecuali kalau OSN begitu. Oke, udah. Ya. Oke, langsung aja ya Bu. Jadi gini, kegiatan OSN itu yang dibiayainya itu adalah selama pertandingannya, perlombaannya. Jadi nanti ada seleksi tingkat sekolah, ada seleksi tingkat regional Kota Bandung, ada seleksi tingkat Jawa Barat maupun seleksi tingkat nasional. Itulah yang dibiayai sekolahnya. Pak, kalau latihan yang biasa-biasanya, nah tahun kemarin seperti yang jelaskan, memang untuk para pembina, para pelatih dapat Pak, tapi itu anggarannya dari uang komite, gitu ya.
Nah, tahun sekarang uang komite itu tidak ada, gitu ya, karena memang tidak ada SPP. Kan semua anggaran, semua kegiatan itu adalah awalnya dari SPP. Nah, ketika SPP ini dihilangkan oleh pemerintah, maka otomatis semua pembiayaan-pembiayaan yang menyangkut kegiatan-kegiatan itu pun hilang semua, gitu Pak. Nah, otomatis tadi betul. Nah, jadi yang kegiatan OSN, KOSN atau lain-lain itu memang dibiayainya itu bukan di masa persiapannya, Pak, tapi di masa pertandingannya. Jadi kalau anak itu misalnya mewakili sekolah ke tingkat regional, misalnya Bandung Barat, itu pasti misalnya ada pembinanya, ada pelatihnya, siswanya ada 9 orang, kan 9 mata pelajaran. Nah, itulah yang dibiayai, uang pendaftarannya, uang makannya, uang transportasi itu yang dibiayai. Tapi Pak, bagaimana tadi? Kan ada masa persiapannya, pertandingan di UPI, pertandingan di ITB, dan lain-lain. Jadi Ibu harus bisa mengelompokkan mana nanti kegiatan yang dibiayai oleh sekolah, mana yang dibiayai middle, Bu. Jadi ada yang dari sekolah sebagian, ada yang dari peserta sebagian, ada yang memang pure dari siswa. Contoh, ketika anak ini, karena begini Bu, kalau OSN itu hanya 1 orang. Dia misalnya jurusan fisika 1 orang. Jadi kalau urusan OSN mah bukan masalah siswa mau atau tidak mau ikut, Bu, gitu ya. Dia adalah utusan dari sekolah karena dia paling jago matematika, gitu ya. Jadi kalau anak itu kalau dibayar ke sekolah mau, kalau tidak mau, itu kan mentalnya sudah bobrok kan gitu sudah. Jangan diajarkan Bu yang begitu mah gitu ya. Tapi justru bagaimana anak ini dengan tidak ada pembiayaan pun mau, gitu ya. Pasti sekolah memikirkan Bu. Ketika anak punya kemampuan dan lain-lain, mudah tuh dibiayai, bisa berprestasi. Komola membiayai. Ini prinsipnya seperti itu, Bu. Jadi, Ibu carilah orang yang memang tuh dibiayai, dia mau gitu. Itu. Dan insya Allah sekolah pasti dibiayai, Bu. Gitu. Daripada anak-anak sudah dari awal sudah hutang itu, apa lamun teu dibiayai sekolah mau ngilu. Komo ayeuna Bu, baru datang kan teu bayaran. Gitu. Kan gitu. Jadi kita akan menyeleksi anak-anak yang memang betul-betul gitu. Jadi kalau OSN 9 mata pelajaran kan 8 jelema kan gitu. Tidak lebih, Pak. Gitu ya. Kalau K2ASN berapa paling tidak 7 jelemaan kan gitu. Nah, mungkin nanti Ibu yang memikirkan itu di kelas middle, Bu. Ada yang pembiayaannya dari sekolah atau yang dari pribadi, setengah-setengah. Contoh, basket. Basket itu biasanya tiap tahun ada pertandingan DBL yang dilaksanakan oleh apalah gitu dari Jakarta, pesertanya juga khusus. Itu biasanya Bu pendaftaran dari sekolah, konsumsi dari sekolah. Tapi kan pertandingannya lawan menang kan terus-terusan. Kan gitu. Terus-terusan. Makanya nanti ada dari siswa kalau misalnya bertanding 10 kali kan nusa kalimat di sekolah, nusa 8 kali di barudak. Nanti di final semua ditanggung sekolah, bisa seperti itu. Makanya ini peran para pelatih dan pembina itu sangat penting sekali koordinasi dengan pembina eskul, gitu ya. Tapi ada juga Bu, misalnya anak mau pertandingan lomba cerdas cermat matematika di UPI, gitu ya, di UPI. Itu biaya sendiri Bu, nggak dari sekolah, gitu. Nah, tapi kalau kontennya ini Pak sangat penting ini, maka nanti mungkin pendaftarannya dari sekolah Pak ya, gitu ya. Ongkosnya dari barudak. Kan? Atau misalnya begini, lomba cerdas cermat ini diikuti, kita membiayai hanya 1 tim. Tapi ternyata anak SMA 15 ya 5 tim. Dan opat mah bayar sorangan, pendaftaran sampai itu. Itu mungkin Bu. Jadi nanti Ibu makanya jangan melihat tahun kemarin. Karena tahun kemarin itu anggarannya ada gitu ya. Jadi dari komite. Sekarang kondisinya siswa itu kan sekarang tidak bayar SPP. Yang sangat berat. Dan dari BOS itu anggarannya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang sangat terbatas. Kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul diselenggarakan oleh pemerintah itu sendiri. Contoh tadi OSN, kenapa dibiayai? Karena memang oleh pemerintah. Itu mungkin Bu. Ibu Falik, Iya Pak, siap. Terima kasih. Iya. sama Ibu, ya sebagai solusinya tadi dari Bapak bisa. Oh tambahan. Bu Falik, karena Ibu kan bagian eskul sains ya? Ya, saya. Jadi nanti mah akan dipermudah Bu. Eskul itu kan nanti ada tiap mata pelajaran ada eskul. Yang namanya KPMP itu Bu.
gitu ya. Kelompok pencinta mata pelajaran matematika, kelompok mata pelajaran fisika gitu ya, itu terutama yang 9 yang di itu kan, yang di OSN kan. Jadi sebenarnya Ibu selaku pelatih atau pembina tinggal minta aja ke guru yang terkait. Cing jago matematika kelas 1 seberapa orang? Gitu ya. 1 orang Pak pasti. Melalui T1 paling nggak ada 2 lah. Kalau misalnya dia bagus 2 Pak, ini kelemahannya dia ini oh berarti 2. Nah, kelas 11 berapa orang? 1 orang. Kelas 3 2-an. Oh, jadi 5 orang. Nah, Ibu nanti ngegecek itu yang 5 orang itu, Bu. Tapi judulnya persiapan untuk Olimpiade Sains. Itu bisa dibiayai setengah-setengah, Bu, gitu ya. Bisa dibiayai. Yang dibiayai setengahnya mana? Ya pelatihnya, Pak, nu ngalatihna, baru nu dibayar, baru kan yang dibayar kan gitu. Maksudnya Ibu yang diamankan itu. Kan gitu. Nanti untuk anak mah aturannya lain, Bu. Jadi jangan Ibu jangan sampai yang pelatihan jadi hoream baru nanti jangan. Justru ini kan bagaimana membangun siswa itu ingin berprestasi untuk membawa SMA 15 jauh ke atas kan gitu. Insya Allah. Jadi kalau anak sudah punya motivasi ingin membawa SMA 15 berprestasi lebih bagus, insya Allah Bu, nggak dibayar nggak apa-apa, dia akan support. Bahkan orang tuanya juga akan support sendiri kan gitu. Itu mungkin Bu tambahan Bu. Ya, itu yang dapat disampaikan. Ya, Ibu Falik, ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup, Pak. Oke. Baik, sebagai bagian dari solusi kita bersama, tadi bisa middle atau setengah dari sekolah, setengahnya lagi dari siswa. Sekali lagi, penekanannya adalah bagaimana kita membentuk suatu kepengurusan yang kuat. Mungkin setelah perbincangan formal ini berakhir, kita ngobrol sedikit lah tentang apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu, baik itu di grup PA ataupun di room meeting. Ada lagi? Cukup mungkin Pak ya? Ya. Sudah 1,5 jam kita ada di depan. Terima kasih atas keluangan Bapak Ibu semuanya untuk hadir di room meeting hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala SMA 15 Bandung, Bapak Anang, atas kesediaan waktunya untuk memberikan informasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi dari Kang Aan, lalu dari Tarigan, lalu dari Kang Indra, lalu sampai ke futsal, dan terakhir matematika, ini bisa menjadi representasi bahwa selain AKB dalam kehidupan, sekolah juga ekskul mengalami AKB juga Pak. Ya. Salah satunya hal yang sangat sensitif mengenai pembiayaan ini tadi sudah disampaikan Bapak. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Selebihnya nanti kita koordinasi di grup WA. Tolong jangan live grup dulu selama kegiatan selama pas pandemik ini kita belum mencari solusi pastinya, tapi mudah-mudahan saling koordinasi. Kalau kata Kang Aan tadi, saya juga baru tahu bahwa baru pertama kali Kang Aan dari Angklung ada pertemuan seperti ini, dan mohon maaf juga saya baru 3 bulan hari ini, per hari ini, kalau tidak ditoel sama Bapak kemarin di rapat, mungkin tidak akan ada pertemuan. Kita akan terus koordinasi, kuncinya adalah koordinasi dan komunikasi. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak. Ya, sama-sama. Ya. Bapak Ibu, sebelum live mungkin ada sebuah tayangan share screen dari saya terkait dengan eskul kita ini seperti apa dan bagaimana. Kita bilang kita karena untuk sejauh ini masih ada yang belum paham mengenai mekanisme eskul seperti apa. Mohon izin 30 detik untuk saya download dulu.
Baik Bapak Ibu, eh, baik berikut adalah tampilan. Nah ini yang belum sempat saya share ya. Tadinya akan saya share setelah rapat ini di grup WA, dan ini adalah tampilan mengenai pengelompokan ekskul di masa adaptasi kebiasaan baru dan hasil dari pembinaan dengan Bapak Ibu Wakasek serta instruksi dari Bapak Kepala SMA 15 Bandung. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi bahwa kita ada ekskul wajib, pilihan, dan KPMP. Nah, untuk wajib ini sementara saya baru memasukkan pramuka dulu untuk di wajib. Bapak Kepala sudah menginformasikan kepada saya, PMR dan Paskibra ini bagian dari wajib Kang Indra. Jadi kita sedang berupaya bagaimana membuat mekanisme yang tepat untuk segmentasi kita dalam pembinaan ekskul ini. Dan ekskul pilihan ini bisa dilihat ada beberapa yang belum saya sempat tulis nama pelatihnya di sini, badminton, karate, dan sebagainya. Lalu ada proyeksi kegiatan, jadi tafsiran saya untuk masa pandemik ini yang dibiayai oleh sekolah tadi sudah disampaikan oleh Bapak adalah kegiatan yang berkaitan dengan apa yang sudah diinformasikan pemerintah. Misalkan Paskibra akan melakukan lomba nih, biasanya apa Kang Paskibra itu lombanya itu saya juga ada yang namanya LKBB, lomba keterampilan baris berbaris, Rukibra, regu pengibar bendera, Paskibraka untuk 17-an atau peringatan Hari Besar Nasional, paling itu Pak. Oke. Nah, ya, terima kasih Kang Indra. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu biasanya ada sokongan atau dukungan dari sekolah. Pandemik ini, Bapak Kepala tadi menginformasikan sementara ini kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara mandiri, Kang. Ya. Nah, ada enak dan tidaknya. Mungkin tidak enaknya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Falik ya terkait dengan tidak enaknya itu adalah siswa merasa bagaimana ya? Siswa merasa kasarnya itu kok sekolah tidak mendukung untuk hal-hal seperti ini. Ini stigma negatifnya ya. Tapi dampak positifnya yaitu sekolah dalam hal ini adalah ekskul sekarang diberikan keleluasaan, diberikan kewenangan yang luas tapi terbatas dalam hal ini untuk penguatan organisasi atau revitalisasi organisasi. Kasar nama ujung-ujungnya duit gitu. Nah, bagaimana sekarang ekskul ini diberikan kewenangan untuk mencari kemandirian dalam hal pembinaan dan lain-lain. Jadi, boleh nggak iuran per bulan? Justru itu yang diharapkan sekarang itu. Iuran per bulan ini kita anggap saja Bapak Ibu kan nggak ada SPP sekarang. Nggak ada SPP yang dibebankan ke siswa setiap bulannya, tetapi ada DSP. Nah, DSP ini itu kan sifatnya sukarela. Artinya selama 3 tahun ini DSP kewajiban yang sifatnya tidak kontinu seperti SPP. Nah, belak-belakan saja sekarang kita terbatas dari masalah biaya. Makanya saya di sini baru menjabat sebagai pembina ekskul, menulis nama Bapak Ibu di sini sebagai pelatih dan koordinator, bukan pembina. Jadi pembina ekskul itu sekarang hanya satu Bapak Ibu. Pembina ekskul itu dalam hal ini adalah di kesiswaan ada 3. Ada OSIS, ada ekskul, dan Wiyata Mandala. Untuk OSIS-nya itu adalah Ibu Indah, ekskulnya adalah saya, Wiyata Mandala adalah Kang Iwan. Jadi saya mengcover kurang lebih sekitar 22 ekskul. Nah, tahun kemarin pembina dapat insentif, pelatih dapat juga. Nah, sekarang untuk seperti itu, sepertinya kita rekayasa mekanismenya agar ada solusi bersama. Jadi pembayaran untuk pelatih ini sekarang dilakukan secara mandiri.
seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak kepada Kang Aan, dari 30 siswa, ini misalkan dibebankan untuk pengganti transportnya, untuk konsumsi dan lain-lain, itu silahkan sekarang. Cuman saya harap Bapak Ibu ada transparan atau komunikasi dengan saya. Artinya minimal saya mewakili Bapak untuk mengetahui. Misalkan nih Ibu Irvi, DC, saya kemarin termasuk orang yang ditegur Bapak gara-gara JC nih. Kenapa? Karena JC itu sudah berjalan KPMP-nya, sudah berjalan pembinaan dan lain-lainnya, tapi saya kurang tahu. Nah, ini ada sebuah miskop. Tapi alhamdulillah setelah itu saya jadi tahu. Berarti mekanismenya harus seperti ini. Dan Bu Irvi juga nanti harus ada komunikasi dengan saya, dengan teman-teman yang lain, biar nanti ada satu arah. Saya menyampaikan hal ini kepada. Nah, kemarin masih bingung, termasuk saya juga bingung untuk penyampaian bagaimana sih nasib eskul kita sekarang ini. Nah, sekarang sudah ada sedikitnya titik terang. Nah, bagaimana Pak untuk pelaksanaannya secara virtual? Boleh, bahkan diwajibkan virtual. Pak, kalau ke sekolah, tadi Bapak sendiri yang bilang, boleh nggak jadi petugas upacara? Nah, Kang Indra, kita setiap Senin ada upacara, dan petugasnya itu dari manajemen sekolah, Bapak. Nah, walaupun upacaranya itu sangat sederhana, nanti bisa saya kirimkan contoh upacara sederhana kita ya, yang mungkin mohon maaf sekali sangat jauh dari kesan sempurna, penaikan bendera nggak ada, kita cuma melakukan sebuah ya seremoni pembiasaan, mungkin lebih tepatnya pembiasaan. Dan yang melakukan itu adalah manajemen. Campuran TU, kesiswaan, kurikulum. Nah, tadi saya merasa terbantu kalau Paskibra ini mau ke sekolah gitu, walaupun sangat terbatas ya. Siap perintah, Pak. Dan itu tidak menjadi PR karena saya hari Minggu kadang-kadang harus ke sekolah, nyeting ininya. Nah, kalau ada seperti ini sebuah hal yang sangat membuat kami merasa tenang juga. Kasar nama, kurangan pegawaian. Nggak, maksudnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan ini. Pak, jadi apa yang harus dipersiapkan? Saya simpulkan dengan bahasa sederhananya, Bapak Ibu yang terhormat, nanti akan saya kirimkan link hasil rapat ini ke grup karena di-record. Yang pertama, Bapak Ibu, saya minta laporan, mohon maaf, program kegiatan dulu. Terhitung dari kapan program kegiatannya, saya harap dari bulan Juli, Bapak Ibu yang sudah sempat membuat, silakan dibuat. Karena Juli itu kita masih pandemik ya, dan mudah-mudahan Januari kita sudah setengah pandemik lah. Ya, artinya secara medis kita sehat, tapi secara psikologis belajar di rumah ini ternyata menurunkan kualitas ya. Tapi target dari Bapak Nadiem Makarim selaku Mendikbud, karena bukan itu yang dicari ketika kita berbicara dalam masa pandemi ini. Yang pertama adalah hak hidup ya. Bahasa Sunda nama kurang kudu prioritaskeun nyawa dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua adalah hak sehat untuk kita bisa lebih survive, dan yang terakhir adalah hak berpendidikan. Nah, berpendidikan atau hal lain ini ada di nomor 3. Jadi prioritas skalanya adalah kita untuk saat ini adalah sehat dan hidup dulu. Jadi psikologis yang turun dan lain-lain itu adalah salah satu dampak. Dan mudah-mudahan kegiatan ekskul ini bisa merepresentasikan dari psikologi siswa yang jatuh tadi. Walaupun itu secara daring. Ya. Sekarang siswa sedang BDR, 5 hari ke depan, sama terus BDR, kita pasti akan mengalami titik bawah, down, atau jenuh. Nah, kita lihat apakah ekskul ini bisa memberikan solusi. Jadi secara garis besar seperti itu, Bapak Ibu, program kegiatannya kami sangat tunggu, dan setiap hari saya ada standby di sekolah, di ruangan staf. Kalau tidak ada saya, boleh ke Kang Iwan atau ke Ibu Indah. Pak, isinya program kegiatan apa? Saya tidak mau memberatkan Bapak Ibu semua. Formatnya seperti yang tahun lalu saja. Cuman seperti yang disampaikan Bapak tadi, Bapak Ibu,
ada sedikit perbedaan sudut pandang Bapak Andang dengan Bapak Hatta, dan kita tidak boleh mengeneralisirnya. Kalau Pak Andang, ekskul itu siswanya ya penjurusan minat, bakat, serta prestasi. Jadi bukan ruang untuk menyalurkan hobi. Jadi paribasa nama lamun asup ekskul, hanya hobi ikut teman-temannya saja, lebih baik nggak usah ikutan. Nah, saya asalnya tidak seperti itu. Saya berpendapat ekskul itu adalah rumah kedua ketika kita bosan belajar di kelas, orang meningkat di ekskul ini. Nah, Bapak nggak mau kayak gitu. Sekarang itu triggernya dari awal, ekskul itu harus memiliki potensi prestasi. Dalam hal ini adalah minat dan bakat. Misalkan di Paskibra minimal bisa menjadi peserta LKBB, syukur-syukur bisa menjadi juara tingkat provinsi atau nasional. Itu menjadi sokok guru utama untuk kita atau target utama ketika kita berbicara tentang targetan dari ekskul ini. Jadi segmentasi Bapak sekarang itu siswa dari awalnya harus berprestasi. Paribasana menit didukung. Kita sangat mendukung fasilitasi, hanya mekanismenya sekarang paribasana ada. Untuk anggarannya belum ada. Kita coba siasati bahasanya begini Bapak Ibu. Mohon maaf, ekskul kita ya harus underground. Harus underground itu gimana? Bawah tanah itu kita harus semuanya independen sendiri. Cari sponsor itu lebih bagus. Ya, kalau dengan saya, insya Allah untuk ekskul tidak akan ada kesulitan untuk masalah perizinan. Seperti misalkan Ibu Fali, Ibu Desti, Ibu Ita, mau ikutan kompetisi di Maranatha, ada biaya gini-gininya. Sampaikan aja dulu ke saya, Bapak. Nanti akan saya bicarakan dengan Ibu Wakasek, dengan Bapak juga. Ini anggarannya gimana? Anak-anak nggak ada. Apakah harus buat proposal atau apa? Nah, kita komunikasikan. Makanya nanti di grup ini, selain ada saya akan mengundang juga Ibu Wakasek kesiswaan. Biar mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Sengaja saya belum undang dulu, biar kuat dulu. Ternyata Alhamdulillah hari ini yang hadir rapat itu ada 14 ekskul dari 22. Itu cukup bisa mewakili lebih dari setengah. Silakan Bapak Ibu, kita ngobrol saja, ngobrol santai saja sampai jam 10, lebih 10 lah. Silakan, ada hal yang ingin disampaikan. Silakan. Ibu Desti sehat? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Kang An, mangga. Apakah boleh misalkan sekarang ini ya dengan lebih terbatas sih, misalkan mereka latihan di luar. Maksud saya di luar itu kalau saya kan punya tempat latihan di UPI itu. Karena memang ya untuk orang-orang tertentu, untuk pemain-pemain utamanya perlu latihan juga gitu. Tapi karena kalau di sekolah kan ya memang agak dilarang, takutnya nanti sekolah juga harus bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Tapi kalau misalkan mereka latihan mandiri seperti di UPI, ya itu tidak perlu biaya. Selain itu juga memang saya perlu banyak berkoordinasi dengan mereka gitu, dengan adanya pertemuan itu, dengan latihan, entah itu latihan dasar ataupun apa dan sebagainya gitu. Apakah nanti sekolah juga mengizinkan gitu kepada merekanya, terutama kalau dari sekolahnya mengizinkan, ya mungkin akan saya sampaikan kepada mereka, misalnya sekali-kali kita latihan di UPI gitu. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Kang An. Baik, itu juga tadi sebetulnya pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Kang Tarigan juga sama ya. Jadi boleh nggak sih kegiatan di luar sekolah ini yang tentunya ini menjadi menjadi solusi bagian dari teman-teman yang akan melakukan kegiatan ekskul. Sejauh ini Pak belum ada informasi yang pasti terkait boleh tidaknya, terkait apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kalau di sekolah ini sudah dipastikan tidak boleh Pak. Jadi prinsipnya gini, untuk ABM saja atau pembelajaran saja tidak boleh. Apalagi harus apalagi ekskul gitu kan. Nah, nanti akan saya coba tanyakan, karena pasti angklung itu lebih dari 10 orang ya, lebih dari 10 orang, dan itu walaupun tempatnya di UPI, menjaga jarak dan lain-lainnya, tetap harus ada pengetahuan. Nah, terkait dengan itu, makanya
yang kami harapkan adalah pertama program dulu Bapak Ibu. Jadi programnya Bapak Ibu silahkan dituangkan dalam bentuk laporan. Pak, soft file boleh nggak karena susah ke sekolah? Boleh, silahkan nanti saya coba pelajari di sekolah bagaimana. Nah, ternyata di situ ada latihan di luar. Nah, ketika ada tulisan latihan di luar ini, nanti yang akan saya sampaikan. Jadi, selama ini, Bapak Ibu, jangan dulu sebelum ada informasi dari sekolah. Ya, bukan apa-apa, nanti tetap saja walaupun itu di UPI, lingkupnya itu di luar sekolah, nanti ada apa-apa, tetap Bapak Ibu, walaupun itu di luar tanggung jawab sekolah, tetap di situ ada anak SMA 15, yang pertama kali diminta pertanggungjawaban adalah. Bukan berarti saya takut atau apa, antisipasi saja, tapi kalau sekolah sudah oke mengetahui, itu sebuah jalan atau benang merah juga dari kita. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf tadi lupa belum tersampaikan, saya akan membuatkan, bukan saya, sekolah akan membuatkan SK penugasan kepada Bapak Ibu di sini yang tertulis menjadi pelatih ataupun koordinator. Jadi dengan SK ini secara legalitas Bapak Ibu ini bisa memberikan ruang yang luas kepada organisasinya dalam hal ini Eskul untuk sistem tata kelolanya. Berarti Kang Indra selaku pelatih Paskibra, bagaimana dengan Ibu Neneng? Nah, Ibu Neneng sekarang sudah tidak menjadi pembina lagi, Kang Indra. Ya, jadi pembinanya itu langsung ke saya. Nah, tapi komunikasi di luar itu tetap harus ada. Saya juga belum sempat menyampaikan ini ke Ibu Neneng, ke Ibu Yanti, ke Bapak Ibu yang lain yang biasanya menjadi pembina. Jadi sekarang tidak ada. Langsung ke pelatih. Nah, nanti boleh nggak Pak di pelatih itu ada pembina khusus? Ya itu silakan saja. Nanti harus tertuang kalau sudah ada ADART-nya berarti sudah tercover dalam ADART-nya. Pak boleh nggak nanti ya untuk pembiayaan gimana? Nah itu kembali lagi ternyata semuanya kembali lagi ke dalam tubuh organisasi itu sendiri. Jadi satu arah nanti kepada saya. Di sini saya hanya mohon maaf sekali lagi tidak maksud menggurui. Saya hanya membina secara administrasi ya, secara regulasi untuk kemampuan dan lain-lain. Bapak Ibu dan Akang di sini semuanya itu sudah inohong kahot kakoncara. Udah sangat pakarnya dan saya hanya membantu menjembatani kepentingan Bapak Ibu dengan sekolah. Mudah-mudahan kata kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi tidak satu arah gitu. Nah, kalau ada lomba mau apa-apa, yuk komunikasi dengan saya di grup. Nggak apa-apa dibaca sama orang, nggak apa-apa biar transparan bahwa grup ini saya buat untuk teman-teman di sini, Pak ini ada ini, mention saya. Kalau saya lebih 24 jam selama saya masih bisa membalas, pasti akan saya balas. Pasti akan saya forward ke Bapak Ibu Wakasek ya. Itu jadi mohon maaf tanpa maksud menggurui Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Jadi kegiatan ini sifatnya adalah koordinasi saja tentang apa yang menjadi keluh kesah Bapak Ibu dan juga dari pihak sekolah mengenai AKB saat eskul ini. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Kang Indra atur nuhun ya, selamat bertugas ya. Mudah-mudahan tiasa ngabantos oge di pramuka oge Pak ya. Siap. Di SMA 15. Ngantos perintah. Asik, alhamdulillah. Kami sami sanes perintah mungkin bantosan. Siap. Gitu. Kemudian Kang Aan terima kasih juga. Sami-sami. Aduh. Sami-sami Pak, Kang Guido juga, Ibu Irvi ya, Pak Mujib dan yang lainnya mohon izin pamit tentang apa yang sudah disampaikan hari ini. Terima kasih atas keluangan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.